Ribet ya ketika kita harus mengingat daftar belanjaan maupun hal-hal yang berurutan, tetapi memori kita itu sepertinya kok belum mampu untuk mengingat semua itu. Hari ini saya akan berbagi tips super memory ala Jim Kwik dengan menggunakan sistem Sunlist. Jadi kita dapat mengasosiasikan hal-hal apa saja yang akan kita ingat kepada nomor-nomor yang ada pada Sunlist yang telah kita ingat dengan bentuk yang lebih lucu, dengan bentuk visualisasi yang ingin kita buat. Nah, tentu di awal kita harus buat Sunlist-nya dulu. Nah, untuk Sunlist dari Jim Kwik sudah diajarkan seperti ini. Yang pertama, kita bayangkan satu itu sun. Kenapa sun? Karena di dunia hanya ada satu matahari kan. Nah, sun, kecuali matahari department store. Nah, sun satu. Kemudian kita ingat sun satu di dalam pikiran kita, oke? Yang kedua, socks. Saya juga kadang bisa membuatnya jadi glove. Jadi terserah mau socks atau glove, yang penting kan dia satu pair. Satu pair itu jumlahnya 2. Jadi 2 supaya kita mudah ingat gitu ya. Ketika kita ingat 2, kita akan ingat socks atau glove. Oke. Kemudian yang ketiga, itu 3 ada traffic light. Jadi ada rambu lalu lintas, yaitu lampu lalu lintas di jalan raya ada 3 lampu ya, ada merah, kuning, hijau. Kemudian yang 4 itu kan roda mobil ada 4. Jadi 4 itu car, mobil ya, ingat car 4. 5 itu seperti bentuk dari geometrinya bintang, ada 5 di sudutnya jadi star. Kita ingat 5 itu star, oke? Yang keenam itu kalau di Amerika mereka menjual soda ataupun minuman yang bersoda itu dalam cutting, yang satu cutting itu ada 6 botol gitu, 6 buah seperti Coca-Cola gitu ya, satu kaleng itu ada 2 kaleng, 3 kaleng, dia dalam satu ikatannya itu ada 6, jadi dia buat soda, oke? Minuman bersoda. Nah, kemudian yang ketujuh itu rainbow, seperti jumlah dari warna pelangi, ada 7 rainbow, ingat? Oke. Yang kedelapan itu octopus. Ya, kita tahu octopus ada 8 kaki. Kemudian yang 9 adalah kucing. Kenapa? Karena, ayo siapa yang tahu kenapa kucing? Iya, karena ada mitos yang mengatakan kucing itu punya 9 nyawa. Kemudian yang 10 itu apa ya? Jari-jari kaki. Toes, oke? Jadi 10 itu toes. Nah, coba setelah ini tanpa melihat video ini, coba Anda tuliskan urutan Sunlist dari 1 sampai 10 mengurut seperti yang telah saya ceritakan tadi. Mungkin Anda dapat mengingatnya. Saya berikan waktunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Sunlist ini bisa kita kembangkan mau sampai 20, mau sampai 30, itu terserah. Kita bisa mengasosiasikan pesan-pesan kita kepada nomor-nomor yang sudah kita urutkan tadi dengan bentuk visualisasi. Karena kita untuk memori yang baik itu lebih banyak menggunakan visualisasi. Ketika kita bisa memvisualisasi itu,
dan menambahkan dengan pengalaman yang lebih memiliki kenangan, baik itu lucu ataupun menarik, maka long term memory akan lebih mudah terbentuk dalam ingatan kita. Nah, jadi misalkan kita ingin mengingat urutan 1 sampai 10 untuk list belanjaan kita. Misalnya yang pertama, ya, kita asosiasikan. Misalnya yang pertama itu saya ingin belanja tomat gitu ya. Jadi yang pertama tomat itu saya pikirkan di dalam dan visualisasikan di dalam pikiran saya, tomat itu ada sebagai hidungnya matahari gitu kan. Tadi nomor 1 matahari. Jadi di matahari itu hidungnya ada tomat yang merah. Oh, jadi saya ingat kan 1 sun, oh ada tomat. Oke, nomor 1 saya mau beli tomat gitu. Oke. Nah, 2 misalnya kaos kaki. Nah, ketika saya ingin kedua itu mungkin saya mau beli pete ya. Jadi yang di kaos kaki itu ada digantung pete di situ gitu. Nah, ketika saya memvisualisasikan pete, saya pikirkan oh di kaos kaki ada gantung 2 papan pete gitu. Oke, hari ini belanjaan saya tadi udah ada tomat di hidungnya matahari, kemudian pete di kaos kaki ya. Nah, yang ketiga misalnya saya juga mau beli topi. Nah, saya nanti di pajak mau beli topi, takut lupa nih. Nah, saya kan diasosiasikan. Ketiga itu saya mau beli topi itu saya gantungkan topinya di traffic light. Jadi ketika saya ingat, oh di traffic light itu di atasnya ada tergantung topi yang mau saya beli gitu. Kira-kira sudah paham cara mengasosiasikannya? Demikian diurutkan hingga ke 10 ya. Jadi misalkan lagi yang keempat kan mobil nih. Nah, mau beli belanjaan apa lagi? Misalnya ibu-ibu senang beli apa? Pakaian. Nah, pakaian itu banyak tuh, semua memenuhi ruang mobil yang di bagasi, yang maupun di tempat duduknya gitu, divisualisasikan aja. Jadinya ketika itu kita tahu, oh mobil saya itu muatannya baju semua. Oke, yang keempat saya akan beli baju gitu. Nah, yang kelima, jadi itu misalnya star ya. Jadi kita juga akan memvisualisasikan misalnya di star itu ada apa yang mau kita beli. Misalnya tas, jadi ada tas tergantung di bintangnya itu gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi diteruskan saja sendiri dari 1 sampai 10. Ini adalah dasar. Sunlistnya itu sebagai dasar. Kita ingin mengingat apa? Tinggal diasosiasikan saja. Nah, video tutorial ini saya buat untuk membantu para teman-teman saya ketika kita melakukan latihan 8-fold path ya. Jadi ketika kita melakukan 8 latihannya Dr. Rudolf Steiner, di situ mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu ada 7 hari, itu kita dihadapkan untuk melatih diri kita pada karakter dan sikap di mana mental, spiritual, jiwa, dan raga kita untuk mengikuti 8 latihan dengan segenap hati dan mindfulness. Sehingga kadang-kadang kita bisa lupa ya, hari Senin itu apa ya yang mau dilatih? Hari Selasa apa ya yang mau dilatih? Nah, diharapkan dengan adanya Sunlist ini, teman-teman semua jadi gampang mengingatnya. Seperti itu. Jadi misalnya hari Senin, right words ya, perkataan benar gitu. Jadi dibayangkan saja mataharinya itu sedang berbicara. Jadi seperti saya sedang berbicara, mataharinya sedang berbicara. Oke, right words gitu ya. Oke, yang kedua, hari Selasa itu apa? Right deed, yaitu perbuatan atau tindakan yang benar. Bayangkan saja, tadi kan saya bisa membayangkan 2 itu sebagai golf ya, gloves. Gloves itu sarung tangan. Jadi membayangkan kedua tangan kita itu sedang bergerak dengan sarung tangannya yang benar gitu. Oke, tindakan benar gitu ya. Yang ketiga, hari Rabu kan ada traffic light. Itu pas
dengan right standpoint. Jadi kalau traffic light itu kan dia berdiri, jadi stand. Jadi right standpoint. Oke, ya, cara pandang hidup yang benar gitu. Ya, jadi kehidupan ataupun cara hidup yang benar. Jadi right standpoint. Kita bayangkan standing. Jadi ada stand-nya, ada kata stand-nya itu pas dengan traffic light kita tadi yang di urutan ketiga di hari Rabu. Kemudian yang keempat kan mobil. Mobil tuh bergerak terus berjalan. Dia harus butuh usaha untuk berjalan, untuk ketekunan, untuk terus dan melaju membawa penumpang, ya kan? Nah, pas di hari Kamis kita akan berlatih tentang right endeavor, yaitu ketekunan ataupun adalah pembiasaan dari kehidupan yang benar gitu. Nah, itu adalah right endeavor. Kemudian di hari Jumat kita akan belajar tentang right memory. Nah, kita bayangkan star. Hari Jumat kan 5 tadi star. Nah, di star itu ketika kita memandang langit dan melihat bintang, mungkin kita akan terkenang dengan memori-memori yang lama, dengan memori-memori yang baik. Nah, kita asosiasikan itu di hari yang kelima sebagai right memory. Oke? Jadi itu adalah memori yang benar. Kemudian di hari Sabtu kita akan membayangkan kita kan Sabtu 6 kita sedang meminum soda. Kan tadi 6 soda ya, sambil minum kita sambil berpikir. Nah, pas di hari Sabtu itu adalah right opinion atau right thought. Oke? Jadi pikiran yang benar. Nah, kemudian di hari Minggu itu 7 adalah right judgment. Right judgment, keputusan yang benar. Nah, ketika kita mampu membuat keputusan yang benar, kita bayangkan mungkin hari kita itu penuh dengan pelangi yang indah, sehingga di 7 ada pelangi yang indah. Oh, keputusan kita benar. Nah, itu sih cara-cara saya ya. Bagaimana dengan cara kalian? Kalian boleh teman-teman yang lain dan siapa saja yang ada di sini boleh mempraktakkan itu dengan asosiasi Anda masing-masing sesuai dengan pengalaman dan keinginan Anda untuk mengasosiasikan itu secara bermakna di dalam memori Anda sehingga Anda lebih mudah mengingatnya. Demikian tutorial ini saya buat demi membuat kita semua lebih mudah untuk mengingat daftar-daftar kegiatan maupun daftar-daftar yang ingin kita ingat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terus belajar, semangat!